Sebelum lanjut, klik tombol like dan subscribe, dan juga jangan lupa aktifkan tombol lonceng agar kalian tahu perkembangan akun ini selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita dilimpahkan nikmat sehat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, ini rekan-rekan suhu senior teknisi. Jadi saya berada di unit Chevrolet Colorado double cabin. Ini baru siap repair body. Ini di sini sebelumnya saya mohon maaf. Ini saya berbagi sedikit pengalaman, bukan berarti saya lebih pintar, lebih pandai. Ini ada sedikit coba saya berbagi mengenai apa keluhan saya udah alami 3 unit Chevrolet Colorado. Ini coba nanti kita atau saya berbagi sedikit ya untuk masalah apa sih yang pernah saya alami 3 unit khususnya Chevrolet Colorado. Yang ini double cabin Chevrolet Colorado yang tipenya LTZ. Bedanya ada apa audio yang di setirnya. Untuk spek mesinnya sama, interior mungkin beda interiornya, eksterior mungkin di spionnya. Untuk tipe LT atau LTZ, yang ini tipenya LTZ. Oke, yang masalah yang saya mau kupas tadi pengalaman saya pernah mengalami ini untuk unit Chevrolet Colorado. Ini pernah ada keluhan timbul waktu RPM kecepatan di 2500 ya, itu engine tiba-tiba mati, terus timbul di indikatornya. Nah, ini baterai saver aktif, maksudnya ini apa, karena udah lama gak hidup ya. Nah, ini di dashboardnya ini timbul keluhan engine reduced. Maaf, engine reduced, engine low power. Nah, terus saya gunakan alat scan karena saya keterbatasan dana, jadi saya hanya gunakan yang OBD 500. Ini ya mungkin nggak kayak punya rekan-rekan sekalian ya yang lebih bagus ya. Ini saya karena di kabupaten minim untuk belinya, juga dananya lumayan besar, jadi saya hanya gunakan OBD. Ini timbul waktu keluhan di 2500 engine reduced. Ini setelah saya cek ini timbul P0089. P0089 itu keterangannya fuel pressure regulator. Jadi kalau di mobil lain kayak apa fuel lar, itu berarti saya pernah alami itu dari injektor, atau kemungkinan ada IAT berarti intake air temperatur. Kalau fuel pressure regulator ini berarti berhubungan ke jalur minyak. Jadi itu kita telusuri, itu bisa dari fuel pumpnya, fuel filter, atau dari supply pumpnya, dari sensor railnya, atau bisa kemungkinan juga dari injektornya. Itu kalau di scan OBD-nya timbul DTC-nya fuel pressure regulator. Jadi gejala awalnya saya bilang tadi itu RPM di 2500 naik ke lewat 2500, ini engine tiba-tiba mati, timbul di indikator apa peringatan di dashboardnya. Ini untuk Colorado dilengkapi ya, ini diberitakan bahwanya engine reduced. Ternyata di scan fuel pressure regulator. Terus saya coba cek dari pompanya bagus, filternya sudah saya ganti bagus, lumayan, nggak juga sembuh.
sampai ini filter ya, ini filter sorenya di bawah ada 2, ini sampai jebol. Ini kenapa jebol? Nah, saya juga berpikir kenapa kok bisa jebol bawahnya, fibernya ini bahan fiber ya. Nah, sedangkan di mobil Kaman Rail itu tidak mau, kangenan dikit pun nggak mau. Oreng ini selip, ini mempengaruhi ya, mempengaruhi dari engine berebet atau bahkan bisa mati mendadak karena kanginan. Jadi Kaman Rail itu tidak boleh kanginan, harus benar-benar kuat pemasangannya dan tidak ada kebocoran. Setelah lama dan lumayan analisanya, terus saya ponisnya ke supply pump. Saya tanya partnya, supply pumpnya lumayan, hampir 18 juta. Nah, karena penasaran harganya mahal, saya coba analisa ulang, dan ternyata akhirnya ketemu penyakitnya. Nah, ini unitnya. Ini unitnya. Baru saya dicat nih. Dan saya bukai supply pumpnya. Nah, di situ baru ketemu penyakitnya. Itu pun sudah bolak-balik. Kenapa sampai jebol, bahkan buang angin hidup, start hidup, jalan mati. Dan saya buka supply pumpnya, ternyata bermasalah di supply pumpnya, ada penyumbatan. Ini lumayan di bawah ini supply pumpnya, harus kita buka dinamo casnya, kita buka AC, kompresor AC, bracket AC-nya, dan ternyata di supply pumpnya itu jalur minyak masuknya, minyak innya itu ada strainer buntu kecil, saringan kecil. Nah, ternyata disitulah masalahnya. Jadi ini saya berbagi, jangan sampai terbuang biaya sampai 18 juta. Emang benar kalau diganti bakal sembuh, pasti gue sembuh. Emang masalah supply pump. Cuman karena keterbatasan biaya, jadi saya perhatikan, alhasil alhamdulillah ketemu ada penyumbatan di selang masuk supply pump, ada strainer, saringan kecil. Saya buka, saya bersihkan, dan alhamdulillah mobil kembali normal. Oke, para suhu, para teknisi, rekan otomotif, sekedar berbagi, semoga bermanfaat. Lebih kurangnya minta maaf karena saya pun masih belajar. Setelah lama dan lumayan analisanya, terus saya ponisnya ke supply pump. Saya tanya partnya, supply pumpnya lumayan, hampir 18 juta. Nah, karena penasaran harganya mahal, saya coba analisa ulang, dan ternyata akhirnya ketemu penyakitnya. Nah, ini unitnya. Ini unitnya, baru saya dicat nih. Dan saya bukai supply pumpnya. Nah, di situ baru ketemu penyakitnya. Itu pun sudah bolak-balik. Kenapa sampai jebol, bahkan buang angin hidup, start hidup, jalan mati. Dan saya buka supply pumpnya, ternyata bermasalah di supply pumpnya, ada penyumbatan. Ini lumayan di bawah ini supply pumpnya, harus kita buka dinamo casnya, kita buka AC, kompresor AC, bracket AC-nya, dan ternyata di supply pumpnya itu jalur minyak masuknya, minyak innya itu ada strainer buntu kecil, saringan kecil. Nah, ternyata disitulah masalahnya. Jadi ini saya berbagi, jangan sampai terbuang biaya sampai 18 juta. Emang benar kalau diganti bakal sembuh, pasti gue sembuh. Emang masalah supply pump. Cuman karena keterbatasan biaya,
Jadi saya perhatikan, alhasil alhamdulillah ketemu ada penyumbatan di selang masuk supply pump, ada strainer saringan kecil. Saya buka, saya bersihkan, dan alhamdulillah mobil kembali normal. Oke, para suhu, para teknisi, rekan otomotif, sekedar berbagi, semoga bermanfaat. Lebih kurangnya minta maaf karena saya pun masih belajar.